Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nanya, Bapak lo, Malo, emang benar pernah tinggal di Papua? Jadi jawabannya itu benar. Kita pernah tinggal di Papua, di Jayapura dari tahun 2009 di Jayapura. Tepatnya saya tinggal di Jayapura itu di AB Pura ya, Kali Acai. Oke. Jadi sebetulnya dari tahun 2009 itu kita emang udah menetap, Bapak lu itu udah menetap di Jayapura dulu sama ada yang ngerantau. Nah, terus sebelumnya itu pernah ngerantau, dulu tuh sebelum sampai Jayapura itu ke Sorong dulu. Dari Pulau Jawa itu ke Sorong, jualan tuh Manokwari, Serwi, Biak, terus sampai ke balik lagi ke Sorong, emang base camp di Sorong. Kita tuh balik lagi ke Fakfak, Kaimana, Timika, kembali lagi ke Sorong. Nah dari Sorong tahun 2019 Bapak lu ke Jayapura tahun 2009 dari tahun 2019 tahun 2009. Nah dulu emang kita ngerantau tahun 2009 itu waktu zaman apa ya Pak Presiden SBY kalau nggak salah gua malu. Nah malu ini dia bisa datang ke Jayapura dari tahun 2016 lu ya. Tuh 2016. Setelah sebelumnya lu ke Jayapura ngikut gua, lu di mana dulu malu dulu? Dulu jadi TKW di Arab. Oh lu pernah jadi TKW di Arab? Arabnya di mana malu? Di Al-Gasim. Di Al-Gasim tuh ya. Malu itu kerja di Al-Gasim. Nah, jadi tahun 2016 Malu nyusul sama si Abah itu. Dia nyusul naik pesawat lu malu ya waktu itu ya. Gila ke Arab gua naik getek. Ini ke Jayapura. Ya iyalah naik pesawat. Naik pesawat ke Jayapura waktu itu. April mulu sih bapak lo. Ya bagian awat apa? Kayak bantal bobot iler. Nah, buka siler lu. Udah kaku bantal, udah kayak kanebo kering. Sama kayak muka lo, lecek. Tuh jadi. Nah terus Bapak lo ngonten katanya dari tahun berapa? Kita ngonten tuh dari tahun 2024 ya. 2024. Karena dari tahun 2009 itu kita jarang pulang. Pas pulang-pulang itu tahun 2024. Pulanglah ke kampung sini. Sempat ngonten, mungkin ada sekitaran 15 atau 20 video malah ya di sini. Itu pun saya atau Babal itu nggak pernah tampil di depan HP atau depan kamera. Karena apa? Layar. Iya, dulu saya itu cuma di belakang layar. Cuma sutradara sama kameramen. Pemainnya si Unai, Malo, sama emak kita dulu tuh tahun 2024 ya, keluarga Wadidau. Setelah 2024 kita mulai berangkat lagi tuh di bulan berapa pokoknya lupa dah, berangkat lagi ke Papua. Tahun 2024 itu berangkat lagi ke Papua, ke Jayapura lagi. Itu pun kita pulang ke ke kampung itu kita habis ngejual rumah, keluarga itu habis ngejual rumah karena anak kecelakaan. Si Abah ini kecelakaan, si Abah itu ya, si Abah kecelakaan di Papua 2023. Kita ngejual rumah ya. Pas itu kita habis ngejual rumah, terus ini kita ngonten karena apa? Karena keambisian gua malu waktu itu kan ya, pengen ibaratnya merubah nasib dijadi konten kolektor atau konten kreator ya. Iya, mudah-mudahan kata gue malu ada rezeki. Iya, kalau nggak salah itu ada duit sisa habis ngejual rumah kita beliin HP tuh. Sisa habis ngejual rumah kita beliin HP. Kata Malu begini, emang yakin Bapak lo itu duit lu beliin HP buat apa namanya, buat ngonten? Lu yakin lo? Insya Allah Malu gue yakin. Karena apa? Kenapa Bapak lu turun terjun langsung turun jadi konten kreator? Karena apa? Karena susahnya nyari duit di dunia nyata. Maksudnya dunia nyata teh kan Bapak itu kan emang gak pernah nanam di kampung, senangnya ngerantau.
Iya, 2000 jangan di peribahasa ngerantau be. Apa sampai ke Kalimantan, ke Maluku, ke Sumatera, ke Pulau Jawa, udah namanya daerah Jakarta, Serang, Banten, Serang Banten. Pernah itu. Kalau emang ada rezeki mah bukannya saya ibaratnya apa ya, nggak nerimain rezeki dari Allah, bukan ya, maaf ya, kalau memang ada rezeki gitu di dunia nyata udah mungkin udah kaya kali peribahasa apa orang udah enak hidup kita kali mah ya. Nah, pugu malah yang ada gitu mah buras. Iya. Ya mungkin emang pahitnya dulu kali. Ya, maksudnya Pahitnya emang dulu kali mah, iya. emang dari Allah kita dikasih jalannya pahitnya dulu Iya. gitu kali. Emang ada rezekinya kita di sini. Iya. Gitu. Ya. Enggak, belum tentu malu. Maksudnya kita emang lagi berusaha. Iya, maksudnya kan otomatis maksudnya sedikit-sedikit adalah rezeki bapak lo. Iya, maksudnya mungkin- kita kan lagi berusaha ini. Iya, maksudnya lu orang mudeng kalau orang ngomong Bukannya orang muda elunya. maksud gua emang mungkin dari jalan ya Allah udah ngatur emang jalannya begitu dulu pahit dulu Iya, gitu. mungkin. Iya, tuh. Waduh. Jadi pas 2024 kita balik lagi tuh ke Papua. Kalau nggak salah, kita megang duit sisa habis beli HP, sama udah beli tiket tuh, tiket kapal air. Sisa duit itu sekitaran 1.500.000 kali ya. Kita naik kapal itu ya. Naik kapal 1.500.000. Enggak 1.800.000. Oh, 1.800.000 waktu itu. Oh iya, 1.800.000. Tuh, kita udah setelah beli tiket. Nah, jadi waktu perjalanan kita pergi ke Papua itu, kita ditangisin sama satu keluarga kita. Iya, orang tua semua. Oh, sebenarnya videonya ada itu. Ada videonya waktu kita ditangisin. Kita ngerasa aneh, ada kejanggalan aneh, pokoknya waktu itu aneh. Anehnya kenapa? Kenapa orang tua atau keluarga semua nangisin kita waktu berangkat merantau ke Papua lagi? Dari rumah sampai ke pelabuhan Tanjung Priok waktu itu. Nangis tuh. Apalagi mama apa yang pesan begini, udah gini lo nanam-nanam di kampung, namanya udah di rumah. Usaha-usaha di kampung, kata emak gitu. Ya kita bingung. Sedangkan kita mau usaha di kampung, terus di Papua itu kita punya tanggungan. Punya tanggungan, adalah pokoknya tanggungan ya. Pokoknya waktu itu. Ya udah akhirnya kita berangkat. Nah, pesan saya ya, kalau kita mau merantau kemana-mana jangan pernah keluarga kita nangisin. Kalau bisa jangan. Itu susah banget rezeki bener. Saya ngalamin pribadi. Saya ngalamin bener waktu itu. Nah, jadi setelah berangkat sampai ke Tanjung Priuk, kita punya duit 1.800.000. Emang udah keadaan ini air mata, ini udah mata udah pada kebi, pokoknya nangis itu. Iya namanya. Udah emak nangis be emak. Iya, emang ya waktu itu ya. Pas gua perasa ngelingung kayak gua udah nggak mampu, gua pengen lihat emak, ngeliat orang tua namanya. Udah nggak kuat kita. Akhirnya berjalan tuh. Naik kapal, jalan kita dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Sorong. Itu dalam perjalanan itu sampai Sorong itu kita punya duit tadinya 1.800.000 udah mulai menipis. Sampai-sampai bapak itu kerja, maksudnya bantuin nurunin barang. Iya, namanya kulit-kulit dikasih rokok, kadang sebungkus sama orang, alhamdulillah itu. Ya malu ya. Maksudnya jangan sampai kita punya bekal ini ke Papua emang gak punya modal waktu itu, punya duit tinggal segitu-gitunya. Jangan sampai apa namanya kehabisan duit lah kita di sono karena kontrakan aja belum bayar waktu itu, kontrakan 2 bulan kalau nggak salah malu ya. 2 bulan berapa lo? 2 bulan ya. Iya 2 bulan. Target kita atau prediksi kita emang bukan prediksi sih sebenarnya. Sebenarnya itu naik kapal air dari Jakarta itu 8 biasanya itu 1 minggu sampai. Nah kenapa waktu kita berangkat itu sampai 10 hari kan malu ya? 10 hari 10 pelabuhan yang kita singgahin. Sampai-sampai kita udah mulai menipis tuh punya duit kita tuh. Pokoknya menipis. Iya, menipis banget itu. Ya Allah ini gimana ini malu. Ya Allah, sedangkan si Abu gitu namanya. Waktu itu kita di dalam kapal air malu udah nggak keluar pisan. Nggak keluar pisan udah mabuk, dia mabuk kan orangnya. Jumprit ya udah. Iya, minum obat ya. Namanya obat mabuk, obat itu supaya ngilangin mabuk laut. Nah, singkat cerita kita sampailah langsung dah
dalam 10 hari perjalanan 10 pelabuhan sampailah ke Jayapura. Sampai ke Jayapura kita dijemput, ada yang jemput itu adik kita ada di Papua itu, namanya Tatang Sunandar, adik saya di Papua, dan istrinya namanya Ega, istri Tatang orang Sulawesi, masih ada sampai sekarang dia di sono. Mudah-mudahan kita doain biar sehat dah badannya, biar gampang milik rezekinya Malia. Amin. Daripada sehat lah, mudah-mudahan nanti insya Allah kalau emang kita ada rezeki kita ke Jayapura, kalaupun misalnya ini nanti dia pulang ke sini bisa. Jadi singkat cerita, waktu itu kita dijemput sama Tatang itu, adik kita. Sampailah ke kontrakan. Jam berapa itu malu waktu itu kita? Sampai kontrakan kita jam 12 malam. Sampai jam 12 malam kalau nggak salah itu. Sampai kontrakan jam 12 malam. Emang kita nggak punya modal ongkos waktu itu malah ya. Nyampe nasi, jadi duit itu kalau nggak salah sisa 800.000. Sisa duit 800.000, sedangkan kita di sono punya tanggungan kontrakan segala macem lah pokoknya ya. Iya, megang duit ada megang duit sisanya 800.000, sedangkan kita nggak punya barang parfum yang kita jualin. Alhamdulillahnya ya, namanya ada orang Sulawesi baik banget sampai mau ngutangin waktu itu barang sama kita, peribahasa dikasih utang lah waktu itu kita. Nah semakin kita ibaratnya dikasih utang sama dia, alhamdulillah dah kita bisa dagang sedikit-sedikit, dagang buat bayar utang sedikit-sedikit. Nah pas begitu waktu itu kita sempat malu bilang begini, bapak lo ini kita lanjut ngonten, kata malu begitu ya. Bapak jawab, nah lanjut emang kenapa malu? Kagak, bapak lo kurang peran, maksudnya kurang orang, kata malu. Lo kebangetan amat sih lo malu. Siapa sih waktu itu yang nyutradarain, yang ngameramenin lo, kalau bukan batangan gua? Kata saya begitu. Nah terus misalnya kita berdua, lah iya kita lanjut berdua. Kan bapak lo bilang gitu, iya lanjut berdua. Nah akhirnya pas lanjut kita berdua, enggak, malu sempat bilang begini malu ya, kita ngonten mancing apa ngonten komedian? Waktu itu lanjut mancing apa komedian? Nah bapak lo bilang begini, kalau misalnya jujuran aja ya, kalau misalnya kita lanjut komedian, kalau lanjut mancing atau konten mancing, malu biayanya gede. Sedangkan kita nggak punya biaya malu ya. Nah iya, belum motornya, belum transport apa yang biaya buat mancing, kita konten mancing. Akhirnya udah kita lanjut komedian aja malu, iya. Akhirnya kita lanjut komedian malu ya. Nah terus kita udah usaha mulain dagang. Yang kita bikin heran itu, kita dagang bermodal terus, yang ada bukan nambahin malah habis, sampai kita punya utang kesana kemari sama orang. Dia namanya kontrakan aja sampai membengkak 7 bulan nggak kebayar sama kita malu ya. Karena susahnya itu ekonomi luar biasa. Kita ya namanya ujian kali waktu itu malu dari Allah ya. Ujian bapak dari Allah itu luar biasa. Waktu kita merantau itu tahun 2024 balik dari Jawa itu, dari kampung itu luar biasa pokoknya keluarga dia. Sampai kita usaha ke sono kemari, bermodal lagi. Semakin kemarihin, semakin kita pokoknya udah rasa gimana gitu. Kita ngonten juga emang jujur aja ya, ngonten itu bapak itu kayak macam dari keluarga itu kayak nggak ada yang percaya bakalan bisa menghasilkan duit dari aplikasi. Orang tua semua nggak ada yang yakin, nggak ada yang percaya, sampai malu aja pokoknya nggak percaya. Iya, orang kalau diajak nonton itu pada susah. Jadi yang ambisi itu emang saya yang ambisi itu waktu itu. Nah jadi pas waktu kita bener-bener dikasih ujian dari Allah luar biasa itu, saya itu setiap ngonten itu berkelahi sama malu, sama si Abai. Iya namanya di Papua itu berkelahi dulu. Setelah berkelahi tetap namanya saya yang ambisi pengen ngonten, jangan sampai ibaratnya nggak ngupload video, kita harus ngupload gitu. Iya, emang udah yakin buat emang dari rumah emang kita punya duit emang segitu-gitunya kita beliin HP namanya. Ya kira habis berantem kita ngonten lagi. Habis ngonten ya udah kadang sedih lagi, nangis kita, ya Allah
sampai sedih banget pokoknya, kenyang nangis pokoknya waktu di Papua itu, luar biasa itu. Sampai pernah suatu kejadian waktu di saat kita mau ngonten, nah terus pada beli bakso itu, waktu itu beli bakso itu belum sempat dimakan, kita udah pada berantem itu. Abai malu namanya, Abai emang sering banget waktu itu, si Abai yang sering bawa itu ya, apa kok pada tumpah itu bakso namanya ke lantai itu, ke keramik namanya Gobin. Dipisahin sama mamang itu, Tatang itu sama adik saya, dipisahin. Pada jatuh itu saking namanya ambisinya bawa lu ya, tetap abis itu langsung tetap harus konten. Padahal kita kalau habis ngonten itu nangis. Kalau habis ngonten ngapa kita nangis? Nangis karena apa? Nangis ke susah kita. Iya. Habis ngonten kita nangis itu. Ada buat ngonten, terus habis itu kita nangis lagi. Pokoknya habis konten nangis begitu. Kenapa? Karena habis ngonten apa yang kita mau makan, apa yang mau kita ini buat bertahan hidup di kontrakan waktu itu. Kita 7 bulan kita belum bayar kontrakan itu, ya Allah, luar biasa banget rasanya itu. Sampai bagusnya yang punya kontrakan baik sih, baik banget sama kita namanya. Iya, kita sampai ntar katanya maksudnya kita ngomong gitu, Bapak lu ngomong nanti ya, ngomong punya kontrakan nanti kalau ada duit, kalau ada rezeki gitu, iya kita bayar, iya katanya. Sampai bener-bener itu bulan-bulan kita nggak bayar, sampai Bapak lu itu minjem duit sama orang kesana kemari dah, duit berbunga kayak waktu itu dihajar terus, duit berbunga kayak namanya. Iya, sampai motor digadein, kontrakan pahit lah, pahit banget waktu kehidupan kita di Papua kemarin tuh 2024, dari 2023 itu diuji sama Allah, itu luar biasa ujian itu, sampai 2025 kita pulang itu. Nah jadi setelah itu utang udah mulai numpuk sampai tadi orang yang tadi yang ibarat peribahasa kita lagi jaya, kita minjem duit seberapa kita dikasih, pas kita lagi jatuh bener-bener jangan lagi duit gede, duit kecil aja nggak dipercaya. Kita nyari duit buat makan aja luar biasa itu, nggak ada yang percaya itu namanya. Sampai kita ngerasain kelaparan di Papua itu 2 hari kelaparan. Iya namanya kelaparan kita itu. Bagusnya ditolong sama temen di Papua itu, namanya Olik, terima kasih. Sampai dibawain lauk nasi ikan sama dia, dibeliin beras sama adik Tatang waktu itu. Akhirnya kita makan. Terus cerita lu itu apa malah yang katanya lu punya duit itu malah? Iya, pernah kita sampai megang duit 20.000. Itu bingung ya, masanya di sana kan di Papua tahu sendiri, harga beras aja 1 kilo 19.000, megang duit cuma 20.000. Ini bagaimana nih biar kebagian, biar kita bisa makan? Akhirnya kita beliin apa? Dibeliin mie 2 bungkus, dibeliin telur 2 sama roti. Daripada dibeliin beras kesono kesini lau nggak cukup. Ya begitu dah namanya, ya bagaimana ya, tapi tetap kita bersyukur namanya kita masih bisa makan lah, walaupun sama roti gitu, walaupun sama mie juga kita masih bisa makan buat ganjel perut lah gitu. Ya nggak tahu ya makanya, tapi ya mungkin mungkin kalau kita kurang kuat iman atau namanya lemah ya gitu Bapak lu ya, secara ininya dah mungkin nggak tahu dah itu ya namanya. Kita sempat mengakhirin hidup kita waktu itu 2 kali. Kita mengakhirin hidup kita itu 2 kali waktu itu. Cuman kita kan mikir ya malu. Mikir namanya kita ada anak, ada adik. Lebih ngebebanin lagi sama yang hidup lah ibarat ini mah ya. Iya. Sama yang sehat gitu. Ya udah. Makanya ya udah makanya udah gini aja, udah Bapak lu pelan-pelan aja. Kita syukuri, kita ya kan, maksudnya kita ikhlas aja dah, coba, maksudnya mungkin emang ini ujian dari Allah. Maksudnya ya nggak mungkin Allah ngasih cobaan yang nggak mungkin kita nggak mampu ya kita lewatin. Bahkan kalau kita misalnya kita mengakhiri hidup kita di sono, biaya pemakaman di sono itu mahal. Terus kalau misalnya jasad kita dibawa kemari itu bukan duit yang sedikit, hampir 30 juta itu sampai ke Jawa itu.
kita jasad Iya, kita dibawa makanya pulang. ya bagaimana ya, makanya tuh sampai malu kerja dijaga-jagain di es, tukang-tukang es ya, maksudnya Iya, tukang es, bakso, kuli-kuli malu gitu, kuli sampai kerja di tempat tukang pakaian, ya begitu tuh, deh namanya, kerja tempat pakaian. puter-puter begitu. Tapi biar kerja, tapi pikiran mah kayak udah ngambang, udah ya pikiran mah kemana dah, tapi kerja tetap, tapi pikiran mah kita ya Allah, maksudnya harus bagaimana lagi ngejalanin hidup kayak gini, kayak ibarat kayak lelah tuh, lelah udah capek, cuman ya gitu kita mikir ya Allah, mungkin ini emang cobaan dari Allah, pahit dulu kali ya, atau namanya ya Allah juga nggak mungkin ngasih ujian kita namanya nggak bisa ngelewatin lah, mungkin emang ini cobaan, ya udah pelan-pelan aja kita sabarin. Makanya kita sampai pulang ke kampung senengnya kita ketemu keluarga, nah nggak senengnya itu kita bingung mau pulang kemana karena rumah udah dijual ya Bapak lihat. Iya, kita udah Kita nggak punya bingung, rumah. iya makanya kebanyakan tuh orang apa waktu kita ya banyak lah yang komen yang apa, iya malu katanya anak udah gede hidup masih nyampur sama mertua, ya namanya kumpul gini gini gini. Ini belum Ya. sampai ke situ cerita malu. Jadi waktu di Papua itu ya, kita berusaha di aplikasi, berapa aplikasi itu, alhamdulillah kita bisa ngasilin duit walaupun sedikit. Itu kejadian kalau nggak salah bulan puasa kemarin loh ya, tahun 2024 ya, Lebaran 2024 ya, Lebaran 2024 itu kita bisa ada lah di satu aplikasi yang bisa ngasilin duit sedikit-sedikit, bisa buat nyukupin kehidupan kita waktu itu. Iya, kalau habis rapi Iya. lab dapat segini kita ambil, beliin beras, beliin buat telur. makan, beli Iya telur begitu lah, dah. pokoknya buat sahur. Karena emang keadaan pas bulan puasa ya Bapak. Pokoknya keanehan tuh banyak waktu di Papua. Bayangin aja nih keluarga Wadidau. Saya pernah ngalamin lampu listrik dari dapur ya Maria. Kan cuma 3 petak lah, 3 ruang Iya, kecil, namanya kontrakan kecil. kontrakan kecil, 3 petak. Enggak, satu petak itu dibikin 3. Iya, namanya segini-segini nih. Iya, kontrakannya 800.000 waktu itu Maria. Nah terus listrik pertama itu listrik dapur mati. Yang kedua listrik tengah. Terus anunya lagi, ntar lagi sorenya tuh listrik depan. Bayangin aja keluarga Wadidau. Pas Ujian dari besoknya Allah itu. kipas angin. Kipas angin. Kipas angin tengah, kipas angin depan. Makanya yang nggak tahu ya, mungkin tetangga kos di situ ya. Ini orang kenapa kalau tidur atau siang malam pintu nggak pernah ditutup? Padahal mah itu kita tidur tuh selama Panas. 2 bulan kita nggak pakai kipas angin selama 2 bulan. Habis kita tutup panas, kita buka, kita namanya ya bagaimana ya? Ya udah lebih baik kita buka. Selama 2 bulan itu tidur pintu nggak pernah ditutup karena panas. Oh, Masalahnya kita mau beli juga beli pakai apa? Emang keadaan kita ya ampun, namanya bagaimana ya keadaan duit tuh. Emang Iya. lagi emang lagi ini dah ekonomi kita lagi dianuin ya. Iya. Sampai kita namanya nggak ada kipas angin. Kipas angin yang lama itu namanya kipas angin yang tadinya kita mau buang di belakang rumah itu dapur, belakang lah. Kita pakai lagi saking kita nggak Bukan lagi mampu. kipas angin AC. Iya itu blower AC itu namanya malu. Kita pakai lagi saking kita nggak mampu buat beli lagi. Kita pakai itu pun bukan buat kita, buat anak kita. Kita mentingin anak karena kepanasan dia tidur. Kita mah tidur di ruangan depan. Sampai dari sore tidur sampai siang atau pagi itu dengan keadaan pintu terbuka. Sama lampu nggak nyala emang. Lampu semua nggak nyala. Ya namanya emang pada mati lampu. Maksudnya emang keadaan bagaimana ya? Itu kita sampai emang diuji bener ya Bapak lo, sampai duit kita sama sekali tuh nggak megang. Sampai kita aja kan di sana kita jualan parfum ya di Papua. Itu sampai kita ya namanya jangan nggak sampai minjem ya Bapak lo. Namanya kita minjem lah. Nagih aja duit sendiri jarang dapat ya Bapak lo. Waktu di sono maksudnya. Ya bagaimana ya Iya emang kita dagang waktu itu dagangnya kita masukin barang ke pasar gitu ya. Iya. Jangan lagi buat ini kita nagih duit aja kita. Iya itu duit sendiri aja susah di sana. Susah. Nggak tahu dah. Nggak tahu pokoknya yang perjalanan kayak gitu. Pahit benar. Yang kita aneh itu banyak makhluk halus. Nih kalau mau cerita mistisnya di samping kita kesedihan ada cerita mistisnya. Cerita mistisnya itu di saat kita ngonten selalu kadang ada muncul gitu, ada makhluk halus. Nah, terus di aplikasi TokTok itu di Nana Romansa 01 ada video yang menampakkan kayak kuntilanak gitu. Ya di situ. Nah, terus selain itu kita di saat lagi istirahat kadang ada makhluk halus gitu. Kayak macam dia ngeliatin kita.
Kadang pernah Ngeliatin. lagi lab ya. Pernah lagi lab ada kayak nenek-nenek lewat begitu. Iya, nah itu Lab. pernah lagi lab, keadaan lagi lab itu. Dia lewat dari belakang. Banyak yang nyaksin juga waktu lab itu dulu itu. Waktu di Iya, Papua masih di tempat kontrakan. pokoknya keanehan itu luar biasa banget itu kita. Nah, pas begitu, setelah kita udah ngejalanin, pokoknya intinya gini aja pesan dari saya ya keluarga Wadidau. Allah itu ngasih ujian ke kita, nggak mungkin ngebatasin atau apa ngebatasin kemampuan kita. Dia ngasih ujian, Allah itu ngasih ujian ke kita itu yang sebatas kita yang mampu aja, yang nggak mampu nggak bakal ngasih ujian ke Allah. Iya, tapi ini Bapak lu Iya. waktu itu ngasih ujian ke kita kayak ini ya, kayak bertahap lah ibarat kayak Bertahap. naik tangga gitu. Iya ujian. Ini tangga ini dia mampu nggak nih ngelewatinnya. Nah, asal mampu ditambah lagi ya. Mampu nggak nih dia ngelewatin Kayak tangga begitu. ini begitu, kayak bertahap naik tangga begitu. Sampai namanya bagaimana ya Bapak lu? Ibarat waktu si Abai kecelakaan aja ya, kita emang udah jatuh-jatuhan. Pas keadaan si Abai kecelakaan aja kita cuma megang duit kan 400.000 gitu. 400.000 itu. Iya, makanya kayak bertahap lah kayak naik tangga begitu. Sampai masalah ini belum selesai udah ditambah lagi begitu. Pokoknya dari tahun 2023 itu, hujan dari Allah itu luar biasa itu ya Allah kata saya. Tapi saya tetap apa berusaha dan berusaha buat ngejalanin ujian itu gimana caranya. Iya, ya Kata maksudnya saya, kita ya sabar. Ya maksudnya kadang dalam hati nih sambil kerja di orang ya, kerja memang kulik kita di orang sambil ya Allah mungkin emang ini ujiannya emang mungkin awalnya begini dulu, ya udah kita terima dengan ikhlas sabar, insya Allah pasti ada hikmahnya, pasti ya namanya bakalan dapat manisnya lah ibarat ini mah begitu. Sampai tuh ya Allah udah ibarat kayak nangis tuh udah kenyang nangis, kayak udah sering kayak rasa nangis tuh udah nggak keluar air mata, udah kayak sedih, cuman sedih aja dipendem gitu. Habis kita mau kemana ya? Kalau sesusahnya kalau di kampung masih ada saudara, Iya. masih ada orang lain namanya Orang tua. tetangga, orang tua masih kita minta-minta. Nah, Namanya kalau kadang lah kalau di sono kadang di kadang kita Papua merantau. kita udah susah, kita mau minta-minta kemana, minjem-minjem kemana, orang nggak kenal ya Bapak lu. Nah Namanya terus nggak ada saudara. waktu itu teman yang tadinya ibaratnya akrab dekat sama kita itu, yang tadinya baik sama kita, udah mulai menjauh tuh semua. Orang-orang yang tadinya dekat sama kita udah mulai menjauh tuh satu. Mungkin takut kali ya Malia. Takut namanya direpotin sama Takut kita. direpotin sama kita kali, nggak tahu juga ya. Nggak tahu karena kita waktu itu ya pokoknya bener-bener dah luar biasa dah kesedihan kita, kesulitan kita waktu di Papua itu. Tapi Orang kita tetap makanya sabar. kalau mau kita bener-bener cerita kayak gini tuh, kalau misalnya orang buat ngejalanin kisah nyata kita waktu itu malu nggak bakal kuat sama lo. Nggak tahu, Nggak bakal nggak kuat dah. yakin. Iya. Kita bener-bener itu. Iya, masalahnya kita emang udah keadaan lagi jatuh, jualan parfum pun lagi sepi, sampai kayak bangkrut ya Bapak lu jualan parfum ya. Mana makanya si Abai keadaan masih proses namanya kita nyembuhin ya. Obat tuh harus kita namanya sampai dokter bilang kata malu, maksudnya ibu kalau emang ibu ngeri buka-buka perban nyuruh aja bidan atau suster gitu. Itu kadang kita mikir ya Allah tambah duit lagi baik, emang keadaan lagi susah, ya udah terpaksa dah sore pagi kita sendiri yang namanya nganuin ini, yang nganuin perban ya Bapak lu biar ngeri-ngeri gitu dipaksain, biar ngeri-ngeri gitu. Karena apa ya? Maksudnya kita dari masalah duit, masalah duitnya ekonomi lah ibarat ini mah. Nah terus alhamdulillah dan luar biasanya malu ya di samping setelah kita benar-benar di bawah dikasih ujian sama Allah, alhamdulillah kita bisa ngelewatin itu semua ya. Akhirnya kita ada FYP di TikTok malu ya, maksudnya bukan FYP konten kita ya FYP lah, konten kita waktu itu Papua itu. Jadi alhamdulillah banyak pengikut, kita live sedikit juga pada banyak orang-orang baik yang mau ngebagi sama kita. Alhamdulillah namanya. Kita masih ingat banget itu Bang El, namanya yang sering berbagi itu Bang El, orang Jakarta Timur itu. Makanya sampai apa ya? Di situ kita semenjak kita lab gitu ada rezeki, ya udah kita cicil bayar kontrakan. Ya, selama 7 bulan kita nunggak, ya udah kita cicil 2 bulan kita bayar kontrak. Itu hasil apa lab. Banyak banget itu orang-orang baik luar biasa itu. Setelah kita lagi jatuh benar-benar Allah langsung kayak ibaratnya ngasih ngirim malaikat-malaikatnya itu buat nolong kita itu waktu itu luar biasa itu Allah itu. Ngirim-ngirimin orang-orang baik buat kita itu. Sampai kita pulang kan diongkosin ya Bapak lo dikirimin duit 11 juta. Tuh itu sama Bang El sama Jelin itu. Kirimin duit 11 juta.
Iya, setelah itu kita pulang. Kita pulang setelah dikasih duit sama Jelin itu, sama Bang L 11 juta itu, kita pulang. Sampai-sampai kita belanja koper nih. Belanja koper kalau nggak salah megang duit 200.000, kirain koper ada 200.000 malah ya. Agak tahu agak ada muter-muter ke tempat-tempat swalayan apa ke pasar-pasar. Pokoknya itu koper harganya dua koper tuh 1.200.000 ya. Iya, dibeliin itu sama Jelin itu, ya Allah luar biasa. Ya Jelin, pokoknya kemarin Bang kita L. Pokoknya kebaikan orang berdua itu malu nggak bakalan kita lupain ya malu ya. Pokoknya kita ya pulang kita nggak ya bersih lah, nggak pakai nggak ongkos ya, nggak keluar ongkos ibarat ini mah. Iya, alhamdulillah itu. Pokoknya ya doa yang terbaik aja buat ya yang buat Bang El atau Jelin, doa yang terbaik. Pokoknya nanti kebaikan kalian Allah yang balas lah. Iya. Ya. Nah terus akhirnya kita sebenarnya malu itu nahan. Bapak lo katanya, kalau kita pulang ini gimana? Ini sebenarnya yang kita sembunyiin ya. Ini cerita ini yang kita sembunyiin waktu itu, waktu kita live di Tok itu, di aplikasi sebelah itu kita sembunyiin sama yang lain, sama teman-teman yang udah pada baik sama kita. Kenapa kita sembunyiin itu pribadi kita? Satu pribadi kita, dua kita nggak mau banyak ngerepotin orang lain. Sebenarnya udah banyak banget orang-orang udah pada baik banget sama kita ya malu ya. Maksudnya kita nggak mau ngerepotin lagi udah. Sebenarnya itu kita itu kenapa kita masih bertahan di Papua? Karena utang kita masih banyak. Utang kita waktu itu utang kita masih banyak, tapi kita nggak cerita, kita nggak mau ngebebanin orang lagi. Udah nggak usah malu. Kenapa malu bertahan? Karena utang masih banyak. Sebetulnya kita 2024 itu kita masih mau bertahan sampai 2025, 1 tahun lagi di Papua rencana. Cuma berhubung Bang L sama Jelin itu kita suruh pulang, akhirnya kita pulang. Ya udah, malu kita pulang aja insya Allah. Ya pulang ya, pikiran mah ya bagaimana ya? Iya, pikiran kayak ya, gimana? Ya itu dah gitu. anak-anak kita, ya Allah pulang mau kemana? Rumah nggak ada, gitu. Nah, sampai ya Allah kita pulang juga itu dengan keadaan waktu pulang kita dari AB itu dari AB diantar, AB Pura itu diantar sama Reno. Dia orang Bandung, dia anggota, baik banget sama kita. Reno, pokoknya sehat-sehat di sana. Reno sama istri, sama Metua sehat-sehat pokoknya di sana ya. Iya, doa yang terbaik buat kalian di sana. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di sana ya. Nah, saya diantar sama dia sampai bandara. Akhirnya saya pulang. Itu sebetulnya kita konten-konten itu kita ngebicarain tentang waktu itu mobil-mobil Pajero malah ya. Mobil-mobil Pajero luar biasanya Bang L. Itu luar biasanya Bang L. Ya Allah ya Rob, itu kebaikannya Bang L. Bapak lo nanti pulang ke Jakarta naik mobil Pajero. Ini Bang L orang Jakarta Timur, nanti pulang naik mobil Pajero. Ini benar-benar dikabulin dan dibuktikan sama Bang L dari Tangerang itu, dari Bandara Soekarno Hatta waktu itu. Kita pulang diantar pakai mobil Pajero warna hitam sama dia itu. Masya Allah itu Bang L. Ya mudah-mudahan buat Bang L sama Jelin, buat teman-teman yang di Jayapura sehat-sehat, biar gampang milih rezeki kalian. Amin. Semoga nanti kita dipertemukan lagi sama Allah ya. Iya, saya masih berharap banget sama orang-orang baik yang udah pernah nolongin kita, pengen nanti kalian ketemu lagi mudah-mudahan. Intinya kita dikasih kesehatan, panjang umur, dan gampang milik rezeki kita. Jadi waktu itu ya udah kita pulang ke Jakarta atau ke kampung ini, kita pulang. Ya udah kita berjuang masih berjuang sampai saat ini kita. Pokoknya terima kasih dah intinya buat keluarga Odida yang udah nyasihin kisah nyata kita waktu di Papua dari kampung 2024 sampai kita balik lagi ke Papua sampai sekarang 2025 ini masih nyaksiin atau masih support kita selama ini. Buat keluarga Odida makasih. Pokoknya sehat-sehat kalian, lancar terus udah gini. Support kita, makasih. Baikan kalian nanti Allah yang balas pokoknya dah. Iya, kita nggak bisa apa-apa lah pokoknya nanti Allah yang balas dah kebaikan kalian. Penting sehat-sehat, insya Allah kita nanti bisa ketemu ya. Itulah cerita kita waktu di Papua ya. Ya sebenarnya kalau sengaja mau diceritain nggak cukup. Sebenarnya nggak cukup, nggak akan kelar. Nggak akan kelar. Sejam 2 jam. Iya, nggak akan kelar itu kalau kita mau ceritain detail itu nggak akan kelar. Nggak kelar sejam 2 jam. Jadi kita akhirin aja, makasih ya yang udah pada nyaksikan video-video kita, yang udah pada senang sama komedian-komedian kita, makasih. Oh iya, pesan saya ya Malia, jangan lupa
kalau setelah nonton video ini di like, komen, dan subscribe ya buat keluarga Ridho ya. Makasih, pokoknya sehat-sehat kalian semuanya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.